Jemaat yang terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari kita bersaat teduh. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian melalui kitab Bakti 13, bait pertama dan ketiga, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Haleluya, haleluya, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang menyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menata di tengah bahaya maut. Haleluya, haleluya, kasih-Nya seluas laut. Mari kita buka ibadah ini melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bermazmur melalui pembacaan Mazmur 34, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang akan kita baca secara berbalasan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sambut firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menyambut melalui pujian dari kitab Bakti 60, bait pertama dan kedua, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlang, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tamangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita buka dari kitab Keluaran pasal 21, ayat ke-26 dan 27 menjadi nats pembimbing untuk firman Tuhan yang akan diberitakan pada malam ini. Kalau Alkitab atau perikop bacaan sudah kita temukan, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Demikian juga hati jiwa roh kita terbuka untuk menerima firman Tuhan, dan kita berdoa mohon pertolongan Roh Allah agar kita dikuatkan, mengerti, menghayati, bahkan menaati apa yang Tuhan kehendaki lewat pesan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kalau pada malam ini Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati kesehatan kami, Engkau berkati pengharapan iman kami, sehingga kami boleh berhimpun dalam satu keluarga yang beribadah untuk memuliakan, untuk mengungkapkan isi hati, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tolong bimbing kami oleh Roh-Mu ya Allah, agar kami beroleh kekuatan hikmat daripada Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, merenungkan dalam hati, dan menaatinya di setiap langkah hidup beriman, kemanapun Tuhan mengutus kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan Allah, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman-Mu di malam penuh berkat ini. Sekarang berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa, mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dari ayat atau Keluaran 21 ayat 26 dan 27 yang menyatakan demikian.
Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, pemuda, teruna, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur sekali saudara-saudara, karena sekalipun pada malam ini kita masih harus beribadah dari rumah kita masing-masing, mengingat masa pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir dan kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini kita hadapi. Namun apapun itu kita tetap bersyukur karena Allah tetap setia mengingat, memelihara hidup kita bersama keluarga tercinta. Bahkan pada malam ini kita masih bisa beribadah keluarga, walau secara online, tapi tidak mengurangi makna ibadah kita di hadapan Allah kalau kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin saudara-saudara kita pasti kalau punya uang lembaran 100.000 seperti ini, sekucel apapun kita sudah kucel-kucel begini ya, atau mungkin kotor, mungkin terjatuh, lalu kena becek, kotor sekali, bau, toh uang ini akan tetap kita jaga. Bahkan saudara-saudara, mungkin ketika suatu hari kita berada di tumpukan sampah, ya sedang buang sampah, tiba-tiba kita melihat ada uang lembaran 100.000 begini di atas tumpukan sampah, kita nggak pikir panjang lagi deh, pasti kita akan ambil walaupun kita harus bergumul dengan sampah, kita bau menghadapi sampah, tapi kita pikir uang ini berharga sekalipun dia berada di atas tumpukan sampah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arti ilustrasi itu mau mengatakan bahwa uang 100.000 ini punya nilai bukan karena keadaannya. Ya, keadaannya licinkah? Kalau dia licin berarti punya nilai. Kalau dia kucel, bau, nggak punya nilai. Bukan karena itu, kecuali dia uang palsu. Ya, atau dia uang yang rusak. Rusak dalam arti memang tidak bisa lagi dipakai sebagai alat tukar. Biasanya itu akan diambil oleh pihak Bank Indonesia untuk dimusnahkan. Uang ini punya nilai bukan karena keadaannya. Atau bukan karena di mana dia berada. Misalnya, kalau di dompet orang kaya, uang ini punya nilai. Tapi kalau di tong sampah, dia nggak punya nilai. Tidak begitu kan? Kita pasti menganggap dimanapun uang ini berada, tetap dia punya nilai untuk menjadi alat tukar yang sah di negeri kita maupun di mana saja. Ya, alat tukar yang sah. Sehingga saudara-saudara, itu mau mengatakan bahwa uang atau satu lembar uang 100.000 ini pasti menarik hati dan sangat memikat banyak orang, siapapun dia. Tidak orang kaya, tidak orang miskin, pasti yang namanya uang merah ini akan dikejar. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup manusia itu lebih bernilai, lebih berharga ketimbang atau dari selembar uang 100.000 ini. Hidup manusia itu lebih berarti, lebih bermakna guna. Hidup saudara dan saya lebih bernilai di mata Allah. Saudara baca dalam Yesaya 43 ayat 4 katakan begini. Firman Tuhan katakan, karena engkau berharga di mataku, itu kata Allah. Mata Allah tidak pernah salah saudara-saudara. Kalau kita lihat, tentu kemampuan daya lihat kita semakin menurun sesuai dengan umur, usia. Tapi kalau mata Allah tidak pernah keliru dalam memandang seseorang. Mata Allah begitu jujur dan tulus dalam memandang seseorang. Allah katakan, karena engkau begitu berharga di mataku.
Bukan hanya berharga saudara-saudara, tapi mulia. Wow, kalau dibilang Allah itu menganggap kita mulia, luar biasa saudara-saudara, bangga dan bahagianya kita. Karena apa? Yang menyanjung kita, yang memandang kita itu yang paling luar biasa. Jadi Allah melihat manusia itu begitu mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Kita berharga, kita mulia, dan kita sangat dikasihi Allah. Apa sih alasannya dan apa sih buktinya? Kejadian 1 ayat 26. Itu alasan teologis, bukti konkret betapa Allah itu memandang berharga, bernilai, terhormat bagi manusia. Kejadian 1 ayat 26 katakan, marilah atau baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Imago Dei. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah masterpiece Allah. Luar biasa saudara-saudara. Kita bukan gambar binatang atau hewan. Bukan gambar tumbuh-tumbuhan. Tapi kita adalah gambar Allah. Hakikat Allah melekat dalam diri kita. Sehingga saudara-saudara, itu menjadi jaminan bahwa mata Allah selalu tertuju mengamati kehidupan manusia sedemikian rupa. Saudara baca dalam Matius pasal 10 ayat 30 sampai 31, firman Allah katakan begini. Dan kamu, Matius 10 ayat 30-31. Dan kamu rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut, ini kata Allah. Sebab kamu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit itu yang kecil-kecil. Saudara-saudara, rambut di kepala siapa sih yang bisa menghitung sekalipun dia mungkin botak atau gundul ya pasti nggak bisa lah menghitung orang kepalanya, rambut di kepala. Tapi Allah tahu saudara-saudara, sampai hal-hal yang tidak bisa kita ketahui dan tidak bisa kita lakukan, tidak bisa atau tidak pernah kita pikirkan, Allah sudah memikirkan. Kisah Rasul 17 ayat 28 katakan juga saudara-saudara, sebab di dalam Dia, Allah yang kita maksud, di dalam Allah kita, hidup kita bergerak. Kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh para pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Allah. Wow, luar biasa saudara-saudara. Kita adalah titisan Allah. Kita adalah gambar Allah. Dan masih banyak lagi saudara-saudara ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan atau membuktikan keberhargaan manusia di mata Allah. Pertanyaannya sekarang saudara-saudara, jika memang manusia sedemikian berharga di mata Allah, mengapa? Sepertinya, ini baru sepertinya, kalau kita melihat secara kilas pintas, sepertinya Allah justru mendukung sistem perbudakan sebagaimana dalam konteks Keluaran 21 ini. Saudara-saudara, kita harus hati-hati dalam menjawab pertanyaan ini dalam konteks Keluaran 21 karena yang termuat di sana, saudara-saudara, bukan hukum hitam putih, melainkan harus dipahami dalam konteksnya. Saudara-saudara, pada zaman itu memang Allah izinkan umatnya memiliki para budak. Kita tahu saudara-saudara bagaimana Ayub punya banyak budak, Abraham juga punya banyak budak. Ya. Semua tokoh-tokoh Alkitab punya banyak budak. Bahkan pada zaman para rasul ada orang Kristen yang memiliki budak dan juga ada yang menjadi budak. Kita ingat Filemon, dia seorang yang punya budak, dan Onesimus yang menjadi budaknya. Nah, saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa sistem perbudakan itu sudah ada. Lalu apakah Alkitab menyetujui sistem perbudakan? Saudara-saudara, jelas Alkitab tidak menyetujui sistem perbudakan yang menindas
harkat hidup manusia. Sistem perbudakan yang tidak manusiawi. Karena pada zaman itu saudara-saudara, selain perbudakan dianggap sesuatu yang lazim dan diterima oleh semua orang, bahkan dalam struktur sosial bangsa Israel kuno tercatat, kalau kita bisa lihat dalam buku International Standard Bible Encyclopedia, di sana dikatakan saudara-saudara bahwa hukum Allah itu ternyata berfungsi, bertujuan untuk mentertibkan, untuk melindungi akan harkat manusia yang sudah mulai kehilangan atau bergeser dari porsinya. Karena sistem perbudakan yang begitu keras, begitu kejam dan tidak manusiawi. Sehingga saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa firman Tuhan mau mengarahkan kepada umat Allah supaya sistem perbudakan itu yang dipraktekkan dalam tatanan sosial masyarakat Israel kuno harus berada dalam koridor hukum Allah yang sangat menjunjung tinggi harkat manusia. Artinya setiap budak harus diperlakukan secara manusiawi dan dalam bingkai hukum kasih. Kita tahu saudara-saudara, hukum kasih yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri sesudah kita mengasihi Allah. Panggilan kita adalah bagaimana kita mengimplementasikan kasih kita kepada Allah dalam perjumpaan dengan sesama. Sehingga perlakuan kejam terhadap budak atau tindak penindasan terhadap orang yang lemah, dalam kaitan ini adalah sistem perbudakan, itu tidak diperkenankan Allah. Ya, sekalipun seorang majikan itu dia berhak penuh atas hidup budaknya. Karena seorang budak itu bisa menjadi milik seumur hidupnya. Dia berbuat sesuka hati. Tapi dalam terang iman Kristen atau dalam terang firman Allah, semuanya itu harus dibawa dalam koridor hukum kasih, di mana Allah menempatkan manusia sedemikian berharga. Nah, dalam konteks Keluaran 21 ayat 26 dan 27, saudara-saudara, tadi kita baca di sana, dikatakan di sana, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan, sadis ini saudara-saudara ya, mata ditonjok gitu. Kalau kita bisa bayangkan, waduh, ini memang tindak kekerasan yang sangat tidak manusiawi. Mata ini kecil tapi vital fungsinya. Jangankan ditonjok, kecolok saja atau kena debu saja kita langsung iritasi. Tapi di sini katakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya. Tidak dijelaskan apa alasannya. Mungkin saja si budaknya melakukan kesalahan, ya, yang menjengkelkan si majikan. Tapi tetap saudara-saudara, kalimat berikutnya mengatakan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya. Lalu ayat 27, dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budaknya sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya. Jadi saudara-saudara, ada kompensasi yang harus diberikan sang majikan yang melakukan tindak kekerasan kepada budaknya. Nah, itu beda. Kalau di luar ketetapan Allah atau perbudakan yang terjadi pada waktu itu secara umum, suka-suka majikan lah. Dia mau tendang tuh budak, dia mau injak tuh budak, dia punya hak. Tapi ketika itu diterapkan dalam tatanan sosial masyarakat Israel kuno, Allah memberi batasan bahwa setiap budak harus diperlakukan secara manusiawi. Dan kalau terjadi tindak kekerasan sebagaimana dipaparkan dalam ayat 26-27, maka harus ada kompensasi yang diberikan sang majikan kepada budaknya. Karena tindak kekerasan yang dia lakukan apapun alasannya. Mau si budak itu melakukan kesalahankah, kejahatankah, tetap semua tindakan majikan ada batasannya. Dikatakan pada ayat 26-27 mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh budaknya. Ya, mata dan giginya.
Ya, kendati pun memang kerusakan mata pasti berakibat lebih fatal ya, saudara-saudara, daripada kerusakan gigi. Namun dalam kedua ayat ini ditegaskan bahwa baik kerusakan mata maupun lepasnya gigi seorang budak itu tetap dipandang sebagai kerusakan permanen yang akan membuat hidup seseorang menjadi tidak nyaman, berubah. Kemungkinan dia akan sulit untuk beraktivitas secara normal karena cacat fisik yang dialaminya, matanya maupun giginya yang mengalami kerusakan. Maka Allah menetapkan sebuah peraturan tegas tentang kompensasi atau ganti rugi. Apa yang harus ditaati oleh para majikan jika mereka melakukan atau berlaku kasar kepada budaknya. Yaitu budak tersebut harus diberlakukan sama dengan budak Ibrani yang bekerja 6 tahun. Yaitu dibebaskan sebagai orang merdeka. Pada tahun ke-7 dia akan dibebaskan, saudara-saudara, untuk menjadi orang merdeka pada tahun Sabat. Nah, ini saudara-saudara yang terjadi atau diterapkan oleh Allah dalam peraturan tentang perbudakan atau tindak kekerasan yang dialami oleh para budak melalui sikap majikan. Dan hal yang patut kita perhatikan, saudara-saudara, adalah bahwa setiap peraturan yang Allah tetapkan itu selalu diawali dengan kata jika, apabila. Ya, kalau kita baca dalam ayat 26, apabila seseorang memukul, kemudian diikuti dengan kalimat atau kata maka. Artinya, saudara-saudara, hukum sipil Israel ini tidak berlaku secara kaku dan membabi buta, tapi berdasarkan akal sehat dan dipertimbangkan atau berdasarkan pertimbangan keadilan yang paling hakiki, yaitu keadilan dan kebenaran Allah. Itu sudah jadi patokan utama. Kalau Allah sudah menyatakan A, maka umat harus ikuti karena Allah tidak pernah keliru dalam menegakkan hukum. Sehingga kita perlu pahami, saudara-saudara, mengapa Allah mengeluarkan peraturan terhadap perlindungan para budak yang mengalami tindak kekerasan dari majikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, berdasarkan ulasan teologis yang sudah saya paparkan tadi, ada pembelajaran penting yang menjadi yang terkait dalam pengajaran firman Tuhan pada Keluaran 21 ayat 26 sampai 27 ini. Yang pertama, saudara-saudara, peraturan yang Allah tetapkan pada ayat 26-27 ini, Keluaran 21 ayat 26-27, bukan bertujuan meniadakan kedisiplinan terhadap para budak atau sebagai tindak peniadaan terhadap sebuah hukuman atau balasan jika seorang budak berbuat kesalahan. Melainkan peraturan sebagai pembatasan untuk sebuah tindak pembalasan yang berlebihan, bahkan sewenang-wenang, tidak manusiawi. Nah, itu yang mau ditegakkan Allah. Karena biasanya, lazimnya itu majikan akan bertindak sangat tidak manusiawi ketika hak privasinya terusik oleh ulah si budak tersebut. Dia akan melakukan pelampiasan amarah yang sangat luar biasa. Sehingga saudara-saudara, di sini Allah memberikan batasan agar hukuman itu tidak berlebihan, namun tetap proporsional. Bukan semau gue, bukan untuk pelampiasan amarah yang tidak manusiawi. Jadi setiap hukuman itu harus mengangkat harkat manusia, bukan melukai, apalagi menyakiti. Setiap hukuman harus membawa manusia untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Bukan untuk dia tambah salah dan tidak mengerti sebuah kebenaran. Saya pernah membaca, saudara-saudara, kisah seorang pembantu rumah tangga yang tubuh bagian dalamnya penuh dengan lebam, luka-luka memar. Bahkan ada luka bekas tempelan, setrikaan.
Yang dilakukan oleh majikannya yang luar biasa galak itu. Ketika ditanya oleh polisi, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya lucu, saudara-saudara. Dia katakan, karena pembantu saya sering curi makanan. Aduh, saudara-saudara, hanya karena masalah sepele bisa menganiaya tubuh orang lain. Tapi saudara-saudara, bukan berarti seorang pembantu rumah tangga itu bisa leluasa bertindak dan semau gue atau sok kuasa dalam rumah majikannya, saudara-saudara. Itu juga tidak benar, seperti kisah seorang babysitter. Ya, dia tidak tahu kalau rumah majikannya itu sudah dipasang berbagai CCTV. Bahkan di ruang dapurnya ada CCTV, di ruang kamar anak-anaknya ada CCTV. Dia tidak tahu. Sehingga terekamlah apa yang dia lakukan terhadap anak majikan yang berumur 3 tahun, Batita. Anak itu sering dilempar ke tempat tidur, memang dilemparnya sih, cuman dilempar dengan kesal, mungkin karena nangis terus. Anak itu sering dipukul, bahkan anak itu sering dikasih obat tidur supaya anak itu tidur lelap dan dia asik bervideo call dengan pacarnya di seberang sana. Dan semua itu terungkap ketika CCTV itu dibuka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu pemandangan yang sangat fenomenal dalam kehidupan relasi majikan dan pembantu rumah tangga yang sudah menjadi kisah umum kita temui sekarang ini dari zaman ke zaman. Tapi di sini saudara-saudara kita melihat bahwa apapun keadaan yang terjadi, semua peraturan harus ditegakkan untuk mendisiplinkan dan mengharmonisasikan relasi antara majikan pembantu dalam koridor hukum yang berlaku di negara kita, tapi juga antar kita dengan sesama. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya hidup ini menjadi lebih indah. Ketika cinta kasih itu terus mengiringi, membingkai relasi manusia dengan sesamanya. Itu hal pertama, saudara-saudara, yang mau kita dapatkan dari perikop Keluaran 21 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, saudara-saudara, hal menarik kita temukan dalam ayat 26-27 ini adalah para budak yang menerima tindak kekerasan dari majikannya itu harus dibebaskan sebagai orang merdeka. Artinya si majikan harus mengembalikan sepenuhnya hak hidup si budak yang teraniaya tersebut untuk menjadi orang merdeka. Saudara-saudara, firman Tuhan mau menegaskan, mau mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu bukan properti bagi orang lain. Manusia itu bukan alat bagi orang lain. Ya. Dia bukan benda mati yang bisa kita miliki, kita pindah-pindahkan sesuka hati, kita berbuat sesuka hati. Manusia itu adalah pribadi yang punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita bandingkan peraturan Tuhan dalam Imamat pasal 25 ayat 23. Di sana Tuhan katakan begini, tanah jangan dijual mutlak. Ini persoalan tanah. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ada semangat yang luar biasa dalam memandang hak milik Allah dari Imamat 25 ayat 23. Bahwa umat Israel tidak boleh menjual tanah warisan. Karena Tuhanlah pemilik mutlak tanah itu. Sedangkan Israel atau umat Israel hanya diizinkan menggunakan, mengelola untuk sementara waktu. Nah, saudara-saudara, kalau kepada tanah saja Tuhan perintahkan umat Israel memperlakukan dengan takut, hormat akan Tuhan sebagai pemilik mutlak tanah itu, apalagi sikap manusia dalam memperlakukan sesamanya. Tuhan tidak mentolerir tindak perbuatan seseorang yang melecehkan, merendahkan, menzolimi, menganiaya, merusak harkat dan gambaran Allah dalam hidup seseorang. Sekalipun dia seorang rendahan, sekalipun dia seorang yang lemah, seorang yang papa, teraniaya. Allah tidak perkenankan kita melakukannya.
Jadi jelas saudara-saudara, ayat 26-27 ini merupakan peraturan yang Tuhan tetapkan untuk melindungi miliknya. Orang lemah itu adalah milik Tuhan, yang juga diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam memperlakukan hidup orang lain. Jangan suka menghina, menghujat. Mungkin tidak langsung kita face to face menghina dia, tapi banyak kali by sosmed, Facebook, IG, Twitter. Saudara-saudara, banyak hujatan-hujatan yang dimuntahkan oleh orang-orang yang penuh dengan kebencian terhadap sesamanya. Padahal dia tidak tahu masalah yang sebenarnya, tapi dengan begitu lugas dia menghujat sesamanya. Jadi hati-hatilah saudara-saudara dalam memperlakukan sesama, karena dalam diri setiap orang ada harkat, ada tersimpan hakikat imago Dei, gambar dan rupa Allah. Ketika kita menghujat orang lain, kita sedang menghujat Sang Pencipta dan pemiliknya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati memperlakukan hidup sesama. Kalau terhadap orang yang hebat, yang punya kuasa, kita lawan, kita bisa babak belur ya saudara-saudara. Apalagi kita melawan Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa atas hidup setiap orang. Kita lawan, kita hujat dengan perkataan-perkataan menghina ciptaannya. Bukan lagi babak belur hidup kita saudara-saudara, tapi belur berbabak-babak, hancur berkeping-keping. Karena itu saudara-saudara, ingatlah sikap Allah dalam Keluaran 21 ayat 26-27 ini. Dia tidak melihat siapa orang yang dibelanya. Sekalipun dia seorang budak, Allah lindungi. Allah tidak mau orang yang lemah diperlakukan tidak manusiawi. Allah sangat berpihak. Allah sangat melindungi umatnya yang teraniaya. Maka panggilan kita juga adalah harus menjadi pelindung hati, perasaan, jiwa, bahkan nyawa bagi orang lain. Saudara-saudara, seorang filsuf Yunani, murid Plato, tapi dia juga seorang guru besar Alexander Agung yang bernama Aristoteles. Itu dalam buku sastra kunonya saudara-saudara yang berjudul Etika Nikomakhea, menuliskan satu kalimat yang cukup fenomenal, yang cukup menggelitik perasaan banyak orang yang memahami makna kalimat itu. Kalimatnya bunyinya begini saudara-saudara: alter ego est amicus. Alter ego est amicus. Apa artinya kalimat ini saudara-saudara? Artinya sesama adalah diriku yang lain. Sesama atau orang lain adalah diriku yang lain. Jadi kalimat ini mau mengingatkan setiap kita, jangan pernah melukai tubuh ragawi, apalagi rohani orang lain, dengan potensi apapun yang kita miliki, terutama potensi yang paling kuat adalah mulut kita, karena banyak kali orang melakukan pembunuhan karakter lewat mulutnya. Menghina, memfitnah, menghujat orang lain. Dia membunuh karakter orang lain. Dan itu sangat dibenci oleh Allah. Dia harus berhadapan dengan hukum Allah. Tapi kita harus pandang bahwa orang lain adalah sebagian dari diri kita. Bahwa dalam diri orang lain ada diri kita. Kalau kita tidak mau kita diperlakukan jahat oleh orang lain, maka jangan perlakukan jahat kepada orang lain. Itu sederhana ya saudara-saudara. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah lewat sapaan firman Tuhan ini kita sebagai satu keluarga Allah, baik gereja, keluarga, bahkan satu bangsa, satu tanah air, tumpah darah Indonesia. Mari kita sama-sama melihat dan memperlakukan hidup orang lain sebagaimana kita melihat dan memperlakukan hidup kita dengan penuh kearifan, dengan penuh kehati-hatian. Kita ingat saudara-saudara bahwa kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari perbudakan apapun.
Yang paling hakiki, dibebaskan dari perbudakan dosa. Negeri kita sudah merdeka 75 tahun. Maka jangan lagi kita diperbudak oleh berbagai kepentingan-kepentingan pribadi yang merusak relasi kita dengan orang lain. Bahkan pandangan kita terhadap hidup sesama yang lemah. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 10 katakan, saudara-saudara. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, catat, melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selagi kita masih hidup, selagi nafas masih dikandung badan, mari saudara-saudara kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik menurut kehendak Allah. Melakukan kebaikan dan kebenaran dalam perjumpaan dengan sesama, melindungi mereka yang lemah, yang papa, yang hina, yang miskin, karena di sanalah ada Allah, di sanalah ada wajah Allah yang menunggu tindak perbuatan iman saudara yang nyata. Karena dalam kehidupan kita selalu ditempatkan atau dihadirkan orang-orang lain. Marilah kita memandang sesama kita adalah sebagian dari diri kita. Alter ego et amicus. Sesamaku adalah diriku yang lain. Amin. Sepanjang hari, siang pun malam, buruh berjuang, memeras keringat, membanting tulang, mencari nafkah, tapi hidupnya tak cukuplah. Tuhan, jangan Kau biarkan mereka kian terpuruk harkat hidupnya. Tolong ya Tuhan, kuatkanlah. Upah kerjanya kadang tertunda, juga hak hidup kadang terabaikan, hingga hatinya tidak sejahtera, masa depannya tidak jelas. Tuhan, jangan Kau biarkan mereka kian terpuruk harkat hidupnya. Tolong ya Tuhan, kuatkanlah. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sehati dalam syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena firman-Mu sudah memberkati hidup kami, memberikan pengajaran yang begitu berarti dalam kami membangun relasi yang penuh berkat dengan sesama kami, khususnya mereka yang lemah, mereka yang papa, hina, tersingkirkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah oleh kekuatan Roh-Mu kami dimampukan untuk memandang sesama kami sebagai bagian dari diri kami, untuk memandang dalam diri setiap orang ada rupa dan gambar Allah, ada kehendak Allah, ada rencana Allah, ada kuasa Allah yang berkarya dalam kehidupan setiap orang, sehingga kami tidak tergerak hati sedikit pun untuk menganiaya baik tubuh jasmani maupun rohani, baik perasaan, pikirannya, bahkan karakternya. Kami tidak akan lukai Tuhan dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kami mohon kepadamu ya Allah, kendalikanlah hidup kami oleh kekuatan Roh-Mu, agar kami tidak menjadi pribadi yang cenderung melakukan kekerasan terhadap orang lain dalam pikiran, perasaan, perkataan, bahkan perbuatan kami. Ajar kami menghayati dan menerapkan hukum kasih yang sungguh-sungguh Tuhan, mengangkat harkat orang lain yang selama ini tersingkirkan dari satu tatanan masyarakat di dalamnya. Kami percaya ya Tuhan, dengan kekuatan Roh Tuhan,
kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, biarlah kami tidak hidup hanya untuk diri sendiri, keluarga sendiri, kami tidak hanya mencari selamat sendiri, dan kami mengabaikan, membiarkan orang-orang di luar sana yang dalam kesusahan, dalam kekacauan, kegalauan, karena kondisi hidup yang ia hadapi akibat atau dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang dirumahkan, mereka yang harus berhadapan dengan ancaman virus COVID-19 yang sudah menelan banyak korban. Tuhan, tolong kuatkan kekasih-kekasih kami dalam menghadapi kehidupan yang begitu keras saat ini. Dan biarlah Tuhan, di tengah situasi yang demikian, kami boleh memikirkan dan mengupayakan kebaikan dalam perjumpaan kami dengan setiap orang. Karena kami tahu Tuhan, bahwa panggilan hidup kami adalah untuk menyatakan kasih, kemurahan hati, kebaikan yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kami. Terima kasih Bapa, kalau pada malam ini keluarga kami Engkau berkati. Terima kasih Bapa, karena Engkau melindungi keluarga kami dari sentuhan paparan COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau kuatkan semangat hidup kami untuk terus melanjutkan perjuangan ini, sekalipun di tengah situasi yang teramat sulit. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Karena itu kami pertaruhkan ya Tuhan, pengharapan iman kami untuk keluarga kami. Tuhan memberkati dan juga berkatilah ya Tuhan, apapun yang kami gumuli untuk masa depan keluarga kami. Kami percaya di dalam kuasa dan kehendak Tuhan, Engkau pasti menuntun kami untuk menghadapi masa-masa teramat sulit sampai kami bisa melewatinya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan sebagai satu persekutuan keluarga Allah. Tuhan berkati, khususnya Tuhan, di tengah situasi pandemik saat ini, biarlah gerejamu memiliki satu kekuatan roh Tuhan untuk menyatakan kebaikan, kasih dalam pelayanan dan kesaksian, untuk mengambil segala kesusahan, penderitaan sesama yang terimbas dari COVID-19 ini. Tuhan tolong berkati dan kuatkan gereja-gerejamu dimanapun berada, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyatakan kebaikan Tuhan di tengah situasi yang sangat sulit ini. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu dalam jajaran GPIB, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan, kehadiran GPIB di bumi Nusantara Indonesia ini yang sudah 75 tahun merdeka, boleh menjadi berkat yang memerdekakan seluruh warga GPIB untuk tanggap, sigap, dan selalu siap melaksanakan panggilan Tuhan, menyatakan cinta kasih kepada sesama di tengah situasi saat ini. Kami mendoakan ya Tuhan, pimpinan GPIB Majelis Sinode, demikian juga seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi Indonesia ini. Kami mendoakan Tuhan, biarlah pelayanan dan kesaksian GPIB menjadi berkat bagi pembangunan dan penguatan mental, spiritual, tapi juga kehidupan umat Tuhan dalam segala situasi yang sedang dihadapi. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta. Tuhan memberkati dalam dinamika pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan memberkati para presbiter, penatua diaken, para pendeta. Demikian juga kami mendoakan PHMJ, kami mendoakan BPPJ, kami mendoakan juga karyawan kantor gereja, satpam, koster, driver. Tuhan berkati semua orang yang memberi diri untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan berkati. Secara khusus Tuhan, di masa pandemik ini Tuhan, berkatilah GPIB Karis dalam bangunan rohani maupun bangunan fisik. Tuhan, kami mohon lindungilah jemaat Karis dari paparan COVID-19 ini. Khususnya Tuhan, di tengah lingkungan masyarakat Pulau Gebang, kami tahu Tuhan, kondisi, situasi saat ini yang harus memungkinkan kami untuk lebih waspada,
meningkatkan daya tahan tubuh, karena ada banyak korban-korban yang sudah mulai berjatuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, lindungilah gerejamu, lindungilah seluruh jemaatmu dari sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Lindungilah jemaatmu dari usia anak-anak sampai usia lanjut. Lindungilah jemaatmu dalam segala keadaan hidup mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkat kuasamu selalu beserta di setiap doa dan perjuangan hidup jemaatmu dalam melewati masa sulit pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan pengharapan iman kami untuk berkat Tuhan atas hidup gereja ini, tapi juga berkat Tuhan atas hidup bangsa negara kami, bahkan atas dunia ciptaan-Mu yang saat ini sedang sakit karena paparan COVID-19 ini. Tuhan tolong pulihkan dunia ciptaan-Mu, pulihkan juga negeri kami yang Tuhan tahu ada banyak korban dari paparan COVID-19. Khususnya di kota Jakarta ini Tuhan yang sudah menjadi zona merah dari pandemi COVID-19. Tuhan tolong kuatkan pemerintah kami untuk membawa rakyatnya agar bisa melewati masa-masa kritis ini dengan tetap tenang dan patuh taat pada protokoler kesehatan dan selalu menjaga kesehatan tubuh jasmani maupun rohani, sehingga imunitas maupun imanitas kami senantiasa diberkati Tuhan dan kami terlewatkan dari segala paparan COVID-19 ini. Terima kasih Bapak untuk Presiden kami yang selalu bijaksana, arif dan tenang dalam mengayomi rakyatnya. Terima kasih untuk Bapak Joko Widodo yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Indonesia ini. Tuhan tolong berkati hamba-Mu bersama Wakil Presiden, biarlah kedua hamba-Mu ini dimampukan oleh kuasa Allah untuk membawa rakyat bangsa negara Indonesia ini selamat melewati masa-masa teramat berat di era COVID-19 ini. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu 75 tahun usia kemerdekaan negeri kami. Lanjutkanlah kuasa-Mu Tuhan memberkati negeri kami, dan kami percaya Tuhan pasti membuat semua indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah online kebaktian keluarga yang boleh kami laksanakan pada malam ini. Kami mendoakan perangkat-perangkat yang mendukung kelangsungan ibadah ini, Tuhan berkati. Baik itu organis, pemandu pujian, maupun juga liturgos, pendamping pelayan firman. Demikian juga multimedia, infokom yang selalu berjuang memberikan terbaik dari buah karya mereka. Kami mohon Tuhan, sempurnakan pengabdian kami ini, ampuni kekurangan, kelemahan, bahkan salah dan dosa kami, agar pelayanan kami dalam ibadah online boleh berkenan kepada Tuhan, tapi juga ibadah luring Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian kita bakti 81 baitnya yang pertama dan ketiga. Allah sumber kemurahan. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami, kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
Berikut jadwal ibadah virtual maupun luring di sepanjang minggu yang berjalan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengundang berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Jemaat hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Maka jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martil, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.